Informasi terbaru lagi, sahabat pemirsa Berkas Jurnalis di mana saja Anda berada. Informasi terkini yang dapat kami bagikan ke ruang saudara adalah dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kasus yang terhangat akhir-akhir ini, yakni berkaitan dengan dugaan kasus intimidasi terhadap seorang tenaga medis, yaitu Dr. Ica Pakenuni, yang dikabarkan beberapa waktu lalu memilih mengakhiri hidupnya akibat mengalami depresi berat karena sebelumnya diduga diintimidasi dugaan oleh 3 orang oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. 3 orang oknum anggota DPRD tersebut pun hari ini dikabarkan siang tadi telah mendatangi Mapolda Nusa Tenggara Timur untuk diminta lagi keterangannya, diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan terhadap Dr. Ica Pakenuni pada 13 Juli 2026 lalu. Ketiga oknum anggota DPRD tersebut hadir di Mapolda NTT didampingi kuasa hukumnya. Dalam cuplikan video yang beredar yang sempat terekspos lewat beberapa media yang sempat terpantau oleh tim Berkas Jurnalis, 3 orang oknum anggota DPRD tersebut diantaranya adalah Teresius Losakar dari Partai Golongan Karya dan Norbertus Tuani dari Partai Kebangkitan Bangsa, juga seorang ibu yakni Veronica Lake dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketiganya hadir di Mapolda NTT untuk dilanjutkan pemeriksaan terkait dugaan intimidasi yang dituduhkan kepada mereka telah dilakukan pada 13 Juli 2026, dan akibat atau dampak dari intimidasi tersebut sempat menyebabkan seorang dokter di IGD Rumah Sakit Leona Kev Manado, Dr. Ica Pakenuni, mengalami gangguan depresi yang cukup parah, dan akhirnya sang Dr. Ica memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri atau bunuh diri. Dan kasus itu kemudian menjadi perhatian publik hingga akhirnya semua pihak, termasuk selain ranah hukum yang telah dilakukan oleh pihak Polda Nusa Tenggara Timur, juga pemeriksaan melalui Badan Kehormatan DPRD TTU tengah dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD secara kelembagaan. Namun proses hukum melalui pihak kepolisian tetap berjalan, dan Polda Nusa Tenggara Timur juga telah menyampaikan pernyataan secara resmi bahwa terkait penanganan terhadap kasus dugaan intimidasi yang menyebabkan kematian Dr. Ica Pakenuni dilakukan secara joint investigasi yang dilakukan oleh Mapolda NTT melibatkan Polres Kupang juga Polres Timur Tengah Utara untuk intens melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan intimidasi yang dilakukan. Sementara informasi lain, kemarin juga pihak keluarga juga dari Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa, juga teman sejawat Dr. Ica dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU melakukan tekanan dan aksi ke lembaga DPRD Timur Tengah Utara. Selain itu juga pihak BK tengah melakukan pemeriksaan, dan saran dari Kementerian Dalam Negeri yang juga turut memantau perkembangan kasus tersebut meminta untuk sebenarnya dalam tanggal 10 Juli kemarin kasus tersebut sudah harus dilakukan sidang kode etik oleh lembaga DPRD. Namun sampai dengan saat ini belum, dan pihak DPRD juga mengatakan akan intens melakukan klarifikasi dan penyelidikan lanjutan untuk bisa dilaksanakan paripurna kode etik dalam tengah waktu bulan Juli 2026 ini. Sementara ketiga orang DPRD tersebut juga informasi yang beredar, ketiganya sudah dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas baik secara organisatoris di partai politik yang menaungi mereka selama ini, juga di lembaga DPRD TTU. Ultimatum dari partai politik masing-masing baik PKB, Golkar maupun PDIP untuk ketiga oknum anggota DPRD yang diduga kuat melakukan tindakan intimidasi dinonaktifkan dan tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Sementara perkembangan pemeriksaan di pihak kepolisian terus dilakukan dan terus gencar mengumpulkan alat bukti, juga keterangan-keterangan saksi selain daripada terduga pelaku atau terlapor. Ada tahapan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi telah dilakukan pihak kepolisian
untuk secepatnya mengungkap kasus tersebut secara terang-benderang. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ikuti terus Berkas Jurnalis karena lewat channel ini kami akan senantiasa mengupdate berbagai informasi pemberitaan baik dari daerah secara nasional juga pemberitaan-pemberitaan yang hangat dan terkini seputar dunia. Salam hormat untukmu semua.